Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Charudin, serta rekan-rekanku semua yang saya cintai, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat yang walafiat pada hari ini. Dengan tekad yang kami lakukan, serta tidak lupa dengan rasa syukur dari rahmat Tuhan dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul review atau analisis artikel teori bahasa dan automata pada mata kuliah TBA ini, atau teori bahasa dan otomata, dengan tepat waktu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya bernama Griawan Siva Yosesa, dan teman saya yang bernama Edi Ruliansah. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami sajikan, dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini sistematik penulisan pada review artikel ilmiah, yaitu yang pertama ada analisis judul, yang kedua ada korespondensi, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada kata kunci, dan ada pendahuluan juga. Lalu ada dasar teori dan perancangan, lalu ada hasil pembahasannya, dan ada kesimpulan dan saran, kemudian ada ucapan terima kasih, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Review artikel ini menggunakan judul pengembangan aplikasi permainan pilah sampah menggunakan pemodelan finite state machine. Dengan judul yang seperti barusan saya jelaskan, dengan artikel jurnal Teknologia, penulis pertama yaitu Sahrul, kedua Fitri Karimah, yang ketiga ada Al-Zahid Muhazabah, Aris Dwi, yang kemudian ada Aris Dwi Prasetyo, penulis yang kelima Nurul Baiti Listiendah, penulis keenam Zahra. Dengan program studi ilmu komputer, Fakultas Sains dan Komputer Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia. Tahun terbit pada jurnal ini tahun 2018 dengan vol 1, nomor 1, dan bulan Agustus. Pada analisis judul ini, dalam artikel jurnal yang berjudul Pengembangan Aplikasi Permainan Pilah Sampah Menggunakan Pemodelan Finite State Machine, sudah sangat jelas dengan teori-teori yang akurat dan judul yang sangat menarik pembaca dalam mencari statement dalam metode pembuangan sampah yang mungkin akan digunakan untuk para pembaca dalam konteks game yang berguna untuk menerapkannya dalam masyarakat dalam pembuangan sampah. Yang kedua ada korespondensi. Dalam afiliasi pada artikel jurnal ini sangat lengkap. Penulis menuliskan namanya masing-masing dengan 6 anggota sebagai penulis, terdapat nama lembaga pendidikannya dan nama program studi penulis, serta terdapat lembaga alamat pada pendidikannya, yaitu pada program studi ilmu komputer, Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia. Dan lembaga kedua program studi teknik lingkungan, Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga ada abstrak. Paper ini membahas bagaimana finite states dapat diaplikasikan untuk mendesain aplikasi permainan. Nah, saya akan menjelaskan review-reviewnya langsung saja. Pada bagian abstrak ini, yang pertama, pada bagian ini terdapat penjelasan singkat mengenai program atau aplikasi permainan pilah sampah yang dibuat sebagai model bisnis. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mengklasifikasikan sampah menjadi organik dan non-organik dengan menggunakan sentuhan tangan. Yang ketiga, jenis FSM yang digunakan adalah non-deterministic finite automata dengan transisi epsilon A atau EMOV atau dikenal dengan ANFA. Lalu kemudian ada abstrak digunakan dalam bahasa yang jelas yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, tidak ada rincian jelas mengenai cara membuatnya. Lalu kemudian dalam review ini ada kata kunci. Yang pertama, dalam artikel sudah terdapat 4 kata kunci. Lalu yang kedua, istilah yang digunakan sebagai kata kunci mengacu pada bidang teori bahasa dan automata. Yang ketiga, kata kunci untuk mengetahui arti penting dalam seluruh pembahasan yang terkait dalam artikel jurnal. Lalu kemudian review yang
4, adanya kata kunci ini mempermudah untuk melakukan pencarian isi dalam artikel. Dan terakhir, kata kunci yang jelas dan akurat guna untuk menambah pengetahuan dan artikel dalam artikel. Lalu kemudian review yang kelima ada pendahuluan. Langsung saja kepada bahas reviewnya. Review yang pertama, bagian pendahuluan dalam artikel ini memiliki penjelasan secara rinci dari kasus studi di dunia pendidikan yang sangat pesat. Yang kedua, menggunakan kata dan bahasa yang baik serta mudah dipahami para pembaca. Yang ketiga, menjelaskan cara permainan diaplikasikan dengan kalimat aplikasi. Dalam kalimat di atas tersebut, aplikasi permainan yang dibuat yaitu simulasi pilah sampah di mana permainan hanya akan berhenti jika pemain gagal memindahkan sampah ke dalam tempat sampahnya. Lalu yang keempat, dalam pendahuluan ini menjelaskan teori apa saja yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Lalu yang kelima, artikel jurnal ini sudah jelas dengan berbagai penjelasan yang tertera penulis yang memiliki tujuan, cara pengaplikasiannya, terdapat kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Tapi akan lebih baik lagi ketika penulis menempatkan paparan mengenai hasil yang diharapkan dari penelitian yang dilakukannya. Lalu review yang terakhir menjelaskan bahwa teori otomata semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Kemudian ada urutan dasar teori dan metodologi pada perancangan dan perancangan. Seperti pada contoh ini semua, langsung saja kepada pembahasan reviewnya. Oke, pembahasan reviewnya terkait dengan dasar teori dan perancangan. Yang pertama, teknik pengumpulan data menggunakan metode finite state machine dengan melakukan pengumpulan data pustaka yang membahas mengenai NFA dan melakukan pencatatan secara aktif dan rinci. Setiap statement dan urutan pembuatannya sangat rapi, sehingga mendapatkan bahan dan data penelitian secara lengkap dan mendukung. Lalu kemudian, menjelaskan bahasa formal dalam metode state machine NFA secara detail dan rinci. Dan ketiga, prinsip-prinsip di dalam dasar teori yang menjelaskan prinsip yang digunakan dalam NFA yaitu state, event, dan action. Lalu kemudian simbol yang digunakan di dalam penjelasan sangat lengkap, akan tetapi lebih bagus jika simbol penjelasan pada finite state machine automata tidak hanya satu agar pembaca memahami dari berbagai simbol pada finite state automata. Lalu kemudian ada bahasa yang digunakan sangat jelas dan mudah dipahami, menjelaskan sistem pengaplikasiannya dan bagaimana cara kerja permainan itu dilakukan. Kemudian ada pada perancangan tertulis urutan dan penjelasan yang sangat rinci dengan menempatkan 3 himpunan, yaitu himpunan state, himpunan input, dan himpunan transisi dan masing-masing kinerja dengan penelitian dan penerapan melalui metode NFA yang sangat rinci dan efisien. Lalu kemudian tabel dan simbol pada NFA dalam penelitian telah diterapkan dengan berbagai penjelasannya masing-masing. Lalu yang terakhir, sangat rinci dalam metode perancangan dan dasar teori yang sangat mudah dimengerti oleh para pembaca dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada kawan saya Anggriawan, Sipa Wahyu Sesa. Izin melanjutkan. Jadi untuk kali ini dari saya akan membahas lanjutan yaitu tentang hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini kita bisa lihat dulu review isinya, isi dari konten jurnal tersebut. Seperti ini ya, kurang lebihnya begitu. Nah, terdapat tabel. Nah, mungkin langsung saja hasil reviewnya. Riset dari pembahasan ini memberikan data permainan dari penelitian yang dibuat. Nah, lanjut, cara pengaplikasian permainannya sangat lengkap dari keadaan awal permainan dan cara pengguna memindahkan sampah dari yang organik atau non-organik. Bila mana pengguna salah memasukkan sampah organik ke dalam sampah non-organik, maka skor yang didapatkannya akan berkurang. Seperti itu. Dilanjut, poin yang ketiga, permainan atau game yang bagus dapat menginspirasi banyak orang untuk memahami seperti apa
sampah organik dan non-organik. Begitu. Dilanjut, poin yang selanjutnya, yang terakhir, game yang layak untuk para masyarakat di kalangan remaja maupun anak-anak agar mengetahui pentingnya membuang sampah di tempat yang benar. Begitu. Jadi untuk hasil review yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulan dan saran ini kita telah mengambil review ya, mengambil hasil review yaitu sebagai berikut. Nah, di sini tertulis kesimpulan dibuat secara rinci dan jelas. Nah, itu poin yang satu. Poin yang kedua, tidak terdapat kelebihan dan kekurangan. Begitu. Dilanjut, kesimpulan dijelaskan secara singkat dengan kecerdasan buatan yang dibuat dalam permainannya dapat menghasilkan wawasan untuk para pembaca agar mengetahui bentuk sampah organik dan non-organik seperti apa dan dapat membuat pembaca menerapkan di kehidupan sehari-hari dalam membuang sampah. Begitu ya. Dilanjut poin yang selanjutnya, yang terakhir, hasil keseluruhan penjelasan dalam kesimpulan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sangat menambah wawasan dalam penelitian yang dibuatnya. Jadi kita bisa bilang sudah memenuhi kriteria yaitu KBBI gitu. Kamus Bahasa Besar Indonesia. Lalu yang poin yang 9, subbab ucapan tentang terima kasih. Di sini tertulis untuk hasil diskusi kami, yaitu ucapan terima kasih dan curahan hati kepada dosen dan teman-teman yang menemani dalam pembuatan artikel ini. Seperti itu. Oke, dilanjut. Yang subbab daftar pustaka, subbab yang ke-10. Di sini kita sudah mengambil hasil diskusi, yaitu pada bagian ini memuat semua publikasi yang digunakan untuk melakukan referensi dalam artikelnya, maaf, seperti itu. Referensi artikel yang dianut sangatlah jelas dari setiap sumbernya. Lalu, hanya menggunakan 7 sumber sebagai referensi dalam pembuatan artikel jurnal ini. Nah, kita bisa lihat ya, untuk daftar pustaka dari jurnal, itu terlihat terdapat 7, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Anggriawan, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan kepada teman saya, Edi. Terima kasih banyak, Edi, atas waktunya. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan kami untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Charudin Mkom selaku dosen mata kuliah Teori Bahasa dan Automata kami yang telah memberikan tugas ini. Dan untuk kalian semua yang menonton video ini, jangan pernah untuk pantang menyerah mengejar mimpi kalian. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney bahwa ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Oke, sekian presentasi dari saya dan dari teman saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.